dan semua kegiatan pembelajaran kita hari ini lancar tanpa kurang satu apapun. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian melihat ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah dibuang dulu. Enggak ada sampah itu. Ada tak sampah? Ada. Oke, boleh dibuang dulu Kak. Sampahnya boleh dibuang. Iya Bu, nah Bu sampah minuman. Ayo, kalau ada langsung buang. Tidak ada lagi makanan di atas meja. Kalau ada di nasinya juga nih, jangan simpan sampah di dalam nasi. Oke, sudah? Sudah, silakan duduk. Sudah bersih tempat belajarnya? Nah, coba rapikan dulu pakaiannya. Dasinya yang masih miring itu diluruskan dulu. Jadi nggak berantakan bajunya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa kita ice breaking, biar semangat. Ice breakingnya tangan ke atas. Tahu semuanya? Oke, ikutin gerakan Ibu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang manis siap berdoa. Siap beri salam. Selamat Ibu. Berdoa di dalam hati. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau lihat tadi Ibu ada lihat Mega dan Arfan tidak hadir kan? Semoga kalau misalnya dia sakit, kita berdoa semoga Ibu cepat sembuh atau ada halangan sehingga pertemuan selanjutnya bisa bergabung lagi dengan kita, bisa belajar bersama-sama dengan kita lagi. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya? Angkat tangan, menjawab. Kamu. Flora dan fauna. Kak. Apa Kak? Hewan atau binatang? Termasuk? Oh, ada tumbuhan juga. Oke, semuanya masih ingat materi yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi terbaru. Masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Tapi sebelum itu Ibu mau menyampaikan ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, yang pertama itu kalian harus menyiapkan buku dulu. Buku LKS IPAS-nya. Silakan letakkan di atas meja. Alat tulisnya disiapkan. Jadi nggak ada lagi yang pinjam-pinjam sama temannya. Nggak ada lagi yang pinjam spidol, nggak ada lagi yang pinjam tip X, pulpen. Jadi harus bawa masing-masing. Nah, kita juga akan berdiskusi, tanya jawab. Ketika Ibu bertanya, kalian harus jawab. Nah, ada juga nih kegiatan kelompok. Dan yang terakhir itu tes tertulis. Iya, benar. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini itu di topik C, Indonesia kaya alamnya. Indonesiaku kaya alamnya. Nah, kalau di dalam buku kalian itu halaman 37. Ya, halaman 37 sampai halaman 8. 8 ya. Kalau
menampilkan gambar. Coba kalian perhatikan apa yang terlintas di pikiran kalian setelah melihat gambar ini. Air, gunung, ada gunung, ada pohon, ada air, ya, ucap, pohon termasuk tumbuhan. Nah, dari yang kalian sebutkan itu, ada yang termasuk tanaman, ada juga hewan. Hewannya pasti di dalam air. Bisa hewan apa saja tuh kalau di dalam air? Nah, sekarang apakah tanaman dan hewan yang ada di dalam air ini termasuk sumber daya alam? Ya. Nah, selain itu, apakah tanah yang subur dan air yang melimpah ini juga termasuk sumber daya alam? Dari gambar ini akan mengarahkan kita untuk mempelajari apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita mulai dengan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama apa? Hayati. Dan yang kedua? Kita mulai dari yang sumber daya alam hayati. Siapa yang tahu apa pengertian dari sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah Iya, sumber daya alam hayati ini adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Contohnya, yang pertama itu tumbuhan, hewan. Kalau tumbuhan itu apa saja? Pohon, bunga, pintar. Rumput termasuk tumbuhan. Daun juga. Bagian dari tumbuhan. Rumput bagian dari tumbuhan juga. Rumput sudah dijawab. Oke, jawaban dari kalian benar. Kalau hewan contohnya apa? Zarapan. Oke, good job semuanya. Sudah paham? Nah, yang kedua, sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati ini adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali. Nah, sebentar. Dan diusahakan kembali ini artinya keberadaannya itu dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, yang pertama itu air. Ya, seperti gambar sebelumnya ada gambar apa tuh? Berhubungan dengan air. ikan. Sekarang yang kedua apa contohnya? Angin. Angin ini juga bisa termasuk udara. Itu bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, ketika kita bernapas, bisa nggak kita tidak bernapas atau seketika berhenti? Bisa nggak napasnya? Jadi, kita memerlukan oksigen secara terus-menerus. Bayangkan kalau di 1 menit saja kita nggak bisa bernapas, kira-kira apa yang terjadi? Iya, angin atau udara ini digunakan secara terus-menerus. Nah, sekarang yang ketiga, sinar matahari. Sinar matahari ini dapat digunakan sebagai yang pertama sumber energi, yang kedua menjemur pakaian,
kira-kira pakaian kita kering atau tidak? Dan yang keempat, hasil tambak. Hasil tambak ini contohnya batu bara, emas, berlian. Tidak termasuk efek ya. Sudah paham belum? Oke, kita lanjut. Kalau tadi sumber daya alam itu dibedakan berdasarkan jenisnya, sekarang sumber daya alam itu dibedakan berdasarkan cara pengolahannya dan pemanfaatannya. Nah, Ibu jelaskan dulu nih. Emas. Itu batu. Yang pertama, sumber daya alam tak terbarukan. Artinya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dapat habis apabila diambil secara terus-menerus. Coba Kak ulangi, apa tadi pengertian dari sumber daya alam tak terbarukan? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat habis apabila diambil secara terus-menerus. Good job. Ada beberapa contoh dari sumber daya alam tak terbarukan. Yang pertama ini gas alam dan bumi. Dari gambar ini adalah pengalihan gas bumi. Gas bumi ini adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, bisa juga hewan atau mikroorganisme. Apa sih manfaat dari gas bumi ini? Dijelaskan dulu. Yang pertama itu untuk komoditas energi atau untuk ekspor. Bisa juga untuk energi alternatif. Iya. Kenapa Kak? Bahan apa tadi? Nggak apa-apa kalau ada. Bahan industri ringan. Oke, termasuk juga itu manfaat dari gas bumi yang disampaikan oleh teman kalian. Sudah paham? Yang kedua, Minyak mentah. minyak mentah. Ini contoh penggalian minyak mentah. Kelihatan gambarnya? Iya. Iya, di laut, benar. Oh, di laut. Iya. Itu ada kapal. Minyak mentah ini adalah cairan kental hitam, pekat juga, dan mudah terbakar. Jadi tak boleh. Bahan kimia kan? Iya, termasuk bahan kimia juga, ada senyawa kimianya di dalamnya. Coba Abang, ada nih, tadi termenung nih Ibu tengok. Apa pengertian dari minyak mentah? Manfaatnya Oke. Kalau manfaatnya apa? Kalau enggak Abang, siapa yang bisa membantu temannya? Oke Kak. Silakan. menjadi bahan bakar untuk memasak. Bahan bakar untuk memasak. Menjadi sumber bahan bakar alat transportasi. Iya, sudah paham Bang? Nah, jadi ketika Ibu menjelaskan harus didengarkan dan diperhatikan. Oke, yang ketiga. Batu bara. Batu bara ini adalah endapan senyawa karbonat yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan. Apa ya manfaatnya? Caranya dengan listrik. Bahan bakar Iya. Oke. Manfaat dari batu bara ini adalah menjadi bahan sebagai bahan pembangkit listrik. bahan baja dan lain-lain. Baja, bukan baca. Nih, baja. Sudah paham? Benar? Benar. Ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, berarti kita lanjut. Mari.
Biasanya emas ini dijadikan sebagai apa? Satu-satu, angka. Cincin, kalung, gelang, dan sebagainya. Semua termasuk ke bagian perhiasan atau aset. Nah, emas ini adalah logam mulia yang bersifat lunak dan mudah ditempa sehingga jadi mudah dibentuk. Contohnya yang kalian sebutkan, dibentuk menjadi cincin, dibentuk menjadi kalung, dibentuk menjadi gelang, dan lain-lain. Kalau dari gambarnya ini yang ibu sajikan, ini bentuknya emas apa nih? Ya, emas batangan. Ada juga emas buri. Good job. Manfaatnya itu sebagai aset dan aset investasi, terus nilai ekonomi yang tinggi. iya, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Udah paham? Kalau tadi sumber daya alam tak terbarukan, nah sekarang yang kedua itu sumber daya alam terbarukan. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari sumber daya alam terbarukan. Tunggu dulu. Nah, sumber daya alam terbarukan ini adalah jenis sumber daya alam yang tersedia di alam dan dapat diolah oleh manusia dalam jumlahnya yang berlimpah. Contohnya, sinar matahari. Sebelumnya itu sudah jelaskan. Sinar matahari bisa digunakan untuk apa? Menjemur pakaian. Apa lagi? Ya, Untuk energi. sumber energi. Pintar. Bujuk abangnya ibu kasih dulu. Nah, yang kedua apa nih? Tanah itu adalah bagian dari Bumi yang mengandung mineral Menjadikan dan bahan organik yang iya, alami. menimbulkan tanaman atau rumput tadi sebagai media tanam. Itu juga termasuk tanah. Apa lagi nih? air. Iya, menjadi habitat. Kira-kira hewan apa yang tinggal di Cacing. tanah? Cacing. Apa itu? Jangkrik. Jangkrik di dalam tanah ya? Di dalam tanah. Oke. Ngambil air semut. Sekarang Dia ni tak nak tinggal kamu. sebut kadang nggak di dalam tanah. Sekarang yang ketiga, apa nih yang ketiga? Air. Air ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Atau energi. Apa manfaat dari air? Iya. Untuk masak, untuk menyiram tumbuhan, membangkit listrik. Good job. Mencuci pakaian, benar. Mencuci pakaian, mencuci piring, untuk mandi. Jadi banyak sekali manfaat dari air. Semua yang kalian sebutkan itu termasuk dari manfaatnya dari air. Belum. Udah. Nah, yang keempat itu barulah udara ini adalah campuran dari berbagai gas. Dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak ada rasanya, dan tidak terlihat. Kira-kira bisa nggak kalian lihat udara kalau angin kalau kipas angin berputar? Ada. Enggak kan? Berarti tidak terlihat. Bisa nggak kira-kira angin itu dirasa? Apakah ada rasa manis, pahit? Ada nggak? Ada. Tadi manfaat dari udara apa ya? Tadi di awal udah dijelaskan. Udara. Saluran tenaga gerak. Iya,
digunakan untuk fotosintesis. Foto. Kalau untuk manfaat dari tumbuhan itu sendiri bisa menjadi sebagai obat-obatan, terus bahan dan sebagainya. Sudah paham belum? Meskipun di otaknya. Sekarang belum. Ibu mau kalian yang bisa menjawab angkat tangannya maju ke depan menuliskan contoh sumber daya alam. Ini untuk sumber daya alam hayati, Non hayati. non hayati, ini untuk tak terbarukan dan ini terbarukan. Terbarukan. Contoh yang sudah kita bahas sama-sama tadi apa saja? Oke, Kak. Dia langsung maju angkat tangan terus ke depan. Maju ah. Masih berjalan masuk juga. Oke, yuk silakan. Gak apa-apa kalau salah nanti ibu bantu. Tempat tuh. Terigu. Gak apa-apa kalau lewat di bawahnya. Siapa lagi? Oke Kak, maju Kak. Ya bebas. Yang mana kalian ingat, kalian tulis. Baik itu hayati atau non hayati, boleh. Mau dua juga boleh. Minyak bumi. Tepuk tangan untuk temannya. Good job. Ada lagi? Kak. Ada Kak. Iya. Boleh. Gantian dulu. Itu selesai. Good job. Oke, kakak lagi. Birlian. Oh, terbang. Sama kamu. Hah, masih ada satu tuh. Satu, tiga. Gantian ya. Gantian. Oke, bye. Di bagian mana? Sumber daya apa? Sumber daya apa? Good job. Angkat tangan dulu, jangan bersuara nanti. Siap lah. Good job. Kakak. Tidak. Oh, betul. Good job. Benar, good job. Good job. Kakak. Tidak. Good job. Benar jawabannya Kak. Ayo Kak, ini. Matahari. Baik kawannya Kak. Ayo Kak, ini. Matahari. Oke, apa lagi? Kita
Hijau. Masih tersisa 3 kotak lagi. Oke. Ayo bang, cepat bang. Yang terpilih langsung maju. Yang buku lagi. Hayati, Bang. Hayati. Aduh, udah lah. Halo. Nggak jadi lah, Bu. Kan yang terbaru kan ada. Ibu mau tanya, jawaban dari temanmu yang ini benar atau salah? Salah. Memperbaiki? Nah. Tadi punya abangnya itu bukan minyak alam, tapi yang benar itu minyak mentah. Ya, minyak mentah, tapi lebih tepatnya gas alam. Ya, yang ada alamnya itu berarti gas alam. Sekarang satu kata lagi nih. Ayo bang, bukan bang. Ketera tujuan. Mak, saya ki. Saya di. Ada Oke, benar. Sudah selesai. Satu lagi. Tinggal kasih aja. Ya, kira apa nih isinya? Kita lihat. Hidup. Pintar kakaknya. Pintar bisa mengelompokkan nih. Tadi kan yang ibu kasih contoh tuh hewan dan tumbuhan. Kalau jawabannya makhluk hidup, kira-kira termasuk sumber daya alam hayati nggak? Termasuk. Iya, karena makhluk hidup ini termasuklah hewan, ada tumbuhan. Tadi contoh-contohnya sudah kita sebutkan. Sudah paham? Yakin? Sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, kelompoknya ibu tentukan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sekarang perhatikan penjelasan ibu. Ibu akan membagikan LKPD-nya dan bahan bacaannya nanti. Sebelum itu, ayo masih bersuara. Dengarkan dulu ya. Ini ada LKPD-nya. Kalian tulis nama kelompok, dan kelas. Selanjutnya, kalian akan mengelompokkan sumber daya alam yang ada di dalam ini, baik itu sebelah kiri maupun sebelah kanan, dalam kategori hayati atau non hayati. Tinggal ditulis di dalam tabelnya. Paham? Yang kedua, kalian mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan cara pengolahannya sesuai dengan kategori tak terbarukan dan terbarukan. Tinggal ditulis di dalam tabel, sudah ibu sediakan. Paham? Tidak perlu pakai buku siapapun karena sudah ibu sediakan. Nah, ini bahan bacaannya. Jadi silakan kalian mencari informasi di dalam bahan bacaan yang sudah ibu sediakan. Boleh juga di dalam buku LKS yang sudah kalian bawa. Paham? Paham. Nah, sekarang ibu bagikan dulu kertasnya. Ini kalian, ini boleh dibuka ya. Untuk kelompok 2. Ayo bawa. Dah tulis. Beda. Aku udah pengen pulang.
Oke, silakan dikerjakan. Ibu memberi waktu kalian mengerjakannya 15 menit. Tidak, ini hujan. Ini boleh dibagi dua. Kak, cari jawabannya dalam buku. Ada yang membaca kan? Iya, Beb. Di satu aja. Oh, lawan jalan. Boleh dibuka. Tulis lagi, Pak. Dicicip kalau lebih. Iya, nggak apa-apa. Tulisannya 3 orang. Iya, kan ada kamu cari jawabannya dalam buku. Ini dari kertas bacaan. Boleh. Nah, ini abang cari materi. Bunga sampai 5 sampai 5. Jangan ada, ini ada. Apa ada pertanyaan? Iya, materinya bahan bacaan. Sudah, Bu? Sudah? Belum. Oke, kelompok sudah selesai. Nanti sahur. Oke. Ikan sapi, basket. Hayati ya. Ikan sapi LL. Satu orang aja yang baca. Sudah, ini ya.
Oke, waktunya 2 menit lagi. Kawan barang mas. Alam. Woi, salam ni. Woi. Kok mangga? Apa ada mangga juga ni? Mangga, ayat ni mangga. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 juga, berarti tersisa kelompok 1. 5 dari 6. Nah, yang ini Kelompok 6 juga udah? Oke, nanti setelah ini kita presentasi perwakilan aja. Ini 1 orang. Woi, woi botak nak. Nak botak. Oke, kelompok 6 sudah selesai. Yang 1 udah belum? Ada? Oke, sekarang Ibu akan tunjuk kelompok yang konsentrasi. Kelompok 4 karena sudah duluan selesai, silakan presentasi. Semuanya berdiri. Satu orang membacakan. Nanti kelompok 5 komentari hasil presentasi dari kelompok 4. Yang kalian komentari. Halo, kelompok 5. Halo. Yang kalian komentari hasil jawabannya benar atau salah. Yang kedua, intonasi. Ketika dia berbicara, kedengaran nggak? Jelas nggak suaranya? Yang ketiga, penampilannya. Oke. Di situ aja, di bangku. Biar aku yang hidung je. Nah, nanti ke orang perwakilan. Iya, jadi satu bangku. Oke, silakan kelompok lain dengarkan temannya presentasi. Jom basket. Dua kita. Kelompokkan sumber daya alam berikut ini sesuai kategori hayati atau non hayati. Hayatinya apa? Disebutkan. Hayati bunga, ikan, sapi, ayam, sapi, ayam, mangga, kayu. Non hayati tanah, air, batu, udara. Oke, yang sumber daya alam tak terbarukan dan terbarukan. Tak terbarukan gas alam, minyak mentah, batu bara, emas. Terbarukan air, udara, tanah, sinar matahari, tumbuhan. Oke, nah silakan duduk. Komentar dari kelompok 5. Bagaimana kamu menanggapi hasil presentasi dari teman-teman? Ayo, satu orang berdiri. Nah, Ayo bang, berdiri bang. diri ya. Hah? Udah belum ada. Abang aja. Ayo. Diri ada. Oke, hasilnya jawaban dari temanmu benar atau salah? Astag. Weh bagus dia. Benar nggak?
tadi mau disebutkan. Mana ulang jadi berarti kelompok 5 tidak mendengarkan tadi ketika temannya presentasi. Kamu dengarkan nggak? Kalau kamu dengarkan kamu yang menanggapi apa aja. Yuk. Hasilnya benar atau salah? Benar. Intonasi suaranya terdengar jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Penampilannya bagaimana? Bagus. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang hasil tugas kelompoknya dikumpulkan dari kelompok 1. Silakan dikumpulkan. Kelompok 1. Sini kelompok 1. Loh, maaf ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ya, ini kelompok 3. Ayo kumpulkan hasil tugasnya. Kelompok 4. Tahu gak deh? Kelompok 5. Dan kelompok 6. Iya, dikumpulkan. Nah, semua tugas kalian sudah dikumpulkan. Sekarang Ibu akan menganalisis hasil kerja kalian. Oke, Ibu akan menyampaikan nilai dari setiap kelompok. Nah, dari kelompok Diana, kelompok 1 mendapatkan nilai 100, kelompok 2 kelompok 3 100, kelompok 4 100 juga, kelompok 5 100 juga, dan kelompok 6 100. Nanti kalian menggunakan materi yang disampaikan dengan baik. Tapi ada yang Ibu sampaikan sedikit. Yang pertama mengenai kontribusi kalian. Ketika kalian mengerjakan tugas, apalagi tugas kelompok, kalian harus bagi tugasnya. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban di dalam buku, dan bahan bacaan yang Ibu sediakan. Jadi semuanya kebagian nih tugas-tugasnya. Seperti yang sudah Ibu arahkan pada setiap kelompok. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, satu lagi. Ketika presentasi, ada teman yang presentasi, kalian siapkan apa saja yang perlu disampaikan. Seperti kelompok 4 tadi sudah menyampaikan dengan baik hasil kerjanya, penampilannya juga sudah bagus, kata komentar dari kelompok 5. Hanya saja yang masih kurang, ketika menanggapi kalian sudah harus tulis nih apa yang mau disampaikan. Jangan seperti tadi temannya yang ini dilempar lagi. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Paham? Paham. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kalau sumber daya alam hayati, apa contohnya? Angkat tangan. Hewan. Hidup. Good job. Kalau sumber daya alam non hayati
tutup bukunya sayang. Tutup. Ayo ditutup yuk. Semuanya sudah dapat? Silakan dikerjakan. Tidak ada lagi yang berdiskusi. Aduh. Ibu kasih waktu 10 menit. Yang sudah ditutup kertasnya nanti jangan memberi jawaban kepada teman. Harus mandiri. Sudah, Bu. Oke, sudah tutup jawabannya. Bu. Kalau sudah duduk dengan tenang, jangan bersuara. Apa tadi ya ayam? Ayam. Ayam. Bu, yang satu ni ayam sapi boleh. Ingat lagi. Kalau sudah duduk dengan tenang, jangan bersuara. Ingat lagi materinya. Yang satu. Tak sesayangi kita ni. Tak sesayangi kita. Bu, udah. Oke, tunggu, ibu cek dulu nih yang mana yang tak dikasih nama nih. Anda ibu ingatkan. Nggak boleh berbohong. Nggak bu. Kita masih ngomong nih, jadi kita tahu ya. Oh, nak siapa? Oke, 5 menit lagi ya. Ada. Ada salah satu lagi minta dapat. Tapi itu mau. Oke, kalau sudah
Pantas yang jadi ada play. Jangan lupa. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Yang belum? Ayo Kak. Kedua orang aja ya? Ya, nggak apa-apa. Iya, apa itu? Ayo Kak, dikumpulkan. Oke, sudah semuanya? Nah, tadi kalian sudah mengerjakan tes evaluasi. Maju ke belakang. Oke, Ibu mengapresiasi kalian semua. Tunggu sebentar, nanti Ibu arahkan kalau sudah kemas-kemas. Atas keaktifannya, ketika Ibu bertanya kalian sudah menjawab. Terus keberaniannya yang berani maju ke depan tadi menjawab soal, menuliskan jawabannya, dan sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, bagaimana pelajaran IPAS yang Ibu berikan hari ini? Mudah atau sulit? Bagian mana yang paling kalian sukai dari awal sampai akhir? Oke, kalau kegiatan yang kita lakukan, misalnya tadi presentasi, ada mengerjakan tugas kelompok, nah yang mana yang kalian sukai? Tugas kelompok, ada lagi presentasi, job. Kira-kira ada nggak kesulitannya ya? Benar, udah semuanya? Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil dari pembelajaran kali ini? Belajar dengan giat. Tadi kakaknya ketika mengerjakan tes tidak tepat waktu. Apa yang kakak harus perbaiki nih? Belajar lebih giat, disiplin waktu. Jadi ketika mengerjakan enggak lama-lama, iya. Jadi harus ingat juga waktu yang ditentukan oleh ibu. Oke. Sekarang untuk tindak lanjut ke depannya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Jangan lupa untuk mempelajari materi topik C yang ada di dalam buku kalian. Dalam buku kalian itu halaman 52. Silakan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang tadi kira-kira nilainya masih kurang, pelajari ulang materi tentang sumber daya alam hayati dan non hayati, terbarukan dan tak terbarukan. Paham semuanya? Oke, sekarang boleh kemas-kemas. Sudah? Alat tulis bukunya dimasukkan di dalam tas. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Beri salam. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang.